Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah pendalaman PKNMI, di mana pokok pembahasan kami yaitu mengenai menerapkan pendekatan, strategi, dan metode yang bervariasi, dan juga mengembangkan bahan ajar atau modul pada kelas 5 SD atau MI. Di sini saya Salah Zumardan yang 1830201203 akan menjelaskan mengenai ketepatan dalam mengklarifikasi pendekatan. Jadi yang harus kita ketahui bahwasanya pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi ada menurut para ahli, yaitu menurut Huda, pendekatan pembelajaran bisa dipahami sebagai cara yang ditempuh oleh pembelajaran untuk bisa belajar dengan efektif. Sedangkan kalau menurut Rustaman, dia mengatakan bahwasanya pendekatan berbeda dengan metode dalam proses pembelajarannya. Jadi, pendekatan menurut dia yaitu approach lebih menekankan pada strategi dalam proses pembelajaran, sedangkan kalau metode itu lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan pembelajaran suatu cara atau prosedur yang dapat digunakan seseorang pendidik dalam menyajikan materi atau bahan pelajaran kepada peserta didik. Jadi, suatu pendekatan yang direncanakan untuk pembelajaran mungkin dapat digunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode induktif. Jadi, metode induktif ini pendekatan pembelajaran yang dimulai dari khusus sampai dengan umum atau mulai dari contoh-contoh sampai kesimpulan. Kedua ada pendekatan deduktif, yaitu kebalikan dari induktif tadi, bahwasanya pendekatan ini dimulai dari umum sampai ke khusus atau dimulai dari kesimpulan, kemudian contoh-contohnya. Yang selanjutnya ada pendekatan inquiry. Di sini inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi dari mereka. Keempat, ada pendekatan discovery, di mana discovery ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran atau pendidikan yang menuntut peserta didik menemukan ide-ide dan informasi melalui usaha belajar sendiri. Selanjutnya ada pendekatan lingkungan. Jadi pendekatan lingkungan merupakan pendekatan yang mengarah peserta didik memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi pendekatan lingkungan dapat juga digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar. Nah, yang ketujuh ada konsep proses. Jadi, pendekatan proses ini merupakan pendekatan yang berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Jadi, pendekatan proses penting untuk melatih daya pikir peserta didik. Yang kedelapan ada pendekatan terpadu. Jadi, pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang berpusat dan berfokus pada suatu masalah atau topik. Yang kesembilan ada pendekatan CBSA. Pendekatan CBSA ini atau cara belajar peserta didik aktif merupakan satu pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Nah, yang ke-10 ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi, pendekatan pemecahan masalah ini merupakan pendekatan yang mengarah atau melatih peserta didik untuk mampu memecahkan masalah dalam bidang ilmu atau bidang studi. Nah, jadi itulah merupakan materi mengenai metode pendekatan pembelajaran. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi strategi pembelajaran. Jadi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan. Jadi ini awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi sekarang digunakan dalam berbagai ilmu seperti bidang pendidikan. Jadi menurut J.R. David, strategi pembelajaran suatu cara dalam penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, jadi menurut Sani ada 7 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran interaktif, eksperiensial, mandiri, tuntas, dan partisipatif. Macam-macam strategi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran langsung atau direct instruction. Jadi strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadernya berpusat pada guru yang paling tinggi. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Nah, pembelajaran tidak langsung ini memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa dalam
dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction, yang mana strategi ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Yang keempat ada belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Jadi strategi pembelajaran ini menggunakan bentuk sekuen induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitasnya. Yang kelima ada strategi belajar mandiri atau independent study, yaitu merujuk kepada penggunaan metode-metode pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan inisiatif individu siswa. Yang keenam ada strategi metakognisi. Menurut Beckler dan Snowman, meta adalah bahasa Yunani yang artinya melebihi, dan kognisi ini berasal dari bahasa Inggris yang mana cognition. Kolok menguatkan bahwa penggunaan strategi metagonitif mengondisikan siswa aktif memonitori, merencana, dan mengevaluasi kemajuan berpikir. Yang ketujuh ada strategi konvensional. Di sini menurut Brandes dan kawan-kawannya, dalam kelas konvensional sikap guru merupakan orang yang mempunyai banyak informasi, bekerja untuk memindahkan pengetahuan, bertanggung jawab, dan mengajar siswa. Jadi konvensional ini berpusat pada guru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran adalah gabungan beberapa metode, merupakan proses kognitif dalam berbagai bentuk kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam setiap model terdapat beberapa strategi yang digunakan. Mungkin itu saja materi mengenai pendekatan dan strategi oleh saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yola Amelia. Kepada Yola kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Amelia, NIM 1830201228. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengimplementasikan metode pembelajaran. Nah, di sini metode diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dapat diartikan sebagai cara menyajikan materi kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada metode berfungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kedudukan metode adalah salah satu komponen pembelajaran. Banyak metode yang digunakan oleh seorang guru. Tidak ada satupun metode yang paling baik untuk mencapai bermacam-macam tujuan pembelajaran. Seorang guru hendaknya terampil dalam memilih dan menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Dalam memilih metode, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, kemampuan dan latar belakang guru. Nah, yang keempat, keadaan proses belajar yang berlangsung. Yang kelima, alat-alat atau sarana yang tersedia. Dalam memilih metode, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, kemampuan dan latar belakang guru. Nah, yang keempat, keadaan proses belajar yang berlangsung. Yang kelima, alat-alat atau sarana yang tersedia. Adanya metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang optimal. Nah, metode pembelajaran digunakan guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individu atau secara berkelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Nah, metode pembelajaran ini mempermudah proses kita belajar mengajar. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur melalui beberapa cara yang digunakan di dalam mengajar. Nah, pembelajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sama siswa dan tugas-tugas yang terstruktur. Nah, dibantu oleh guru sebagai fasilitator ataupun pembimbing. Jadi secara keseluruhan metode pembelajaran akan memberikan berbagai manfaat bagi guru dan siswa di sekolah. Nah, guru sangat dituntut untuk mampu dan menggunakan metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru akan mempermudah dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini didasari pada rumusan metode pembelajaran itu sendiri. Nah, metode pembelajaran ini juga mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dan kegiatan pembelajaran, lingkungan, pembelajaran dan pengolahan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode pengamalan penting. Nah, metode ini digunakan sejak awal proses pembelajaran, adapun tujuannya adalah untuk membuat peserta didik fokus di awal proses pembelajaran. Nah, yang kedua, metode tebak pembelajaran. Nah, metode ini digunakan di awal pembelajaran juga, adapun tujuannya adalah untuk membuat peserta didik lebih fokus sejak awal proses pembelajaran dan tetap memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Nah, yang ketiga, metode teks acak. Metode ini sangat baik digunakan untuk mata pelajaran bahasa, meskipun dapat juga digunakan untuk mata pelajaran yang lainnya. Nah, untuk yang keempat, metode grup resume. Biasanya resume menggambarkan hasil yang telah dicapai. Metode ini digunakan untuk membantu peserta didik lebih akrab atau melakukan kerjasama antar kelompok.
Nah, yang kelima, metode pertanyaan dari siswa. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan peserta didik dengan menggunakan partisipasi peserta didik secara tertulis. Yang keenam, metode saling tukar pengetahuan. Nah, metode ini digunakan untuk melihat tingkah kemampuan peserta didik selain kerja tim. Yang ketujuh, metode benar atau salah. Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kerjasama kelompok, berbagai pengetahuan, dan belajar secara langsung. Yang kedelapan, metode tim pendengar. Metode ini membantu siswa untuk tetap konsentrasi dan fokus menerima mata pelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran sinergis. Nah, metode ini menghubungkan dua cara belajar secara berbeda. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi hasil belajar dari materi dan yang sama dengan cara yang berbeda dengan membandingkan catatan. Nah, untuk yang terakhir yaitu metode mencari informasi. Nah, metode ini sama dengan metode open book. Secara berkelompok, peserta didik mencari informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang mengembangkan bahan ajar atau modul kelas 5. Nah, di sini pengertian bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Di samping bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga mempermudah siswa belajar. Nah, di samping itu, bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu. Nah, spesifik artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dan sarana tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar sangat penting. Artinya, bagi guru dan siswa, guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran jika tanpa disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu pula siswa, tanpa adanya bahan ajar, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Hal tersebut diperparah lagi jika guru dalam menjelaskan materi pembelajarannya cepat dan kurang jelas. Oleh karena itu, bahan ajar merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan secara upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bahan ajar pada dasarnya memiliki beberapa peran baik bagi guru, siswa, dan pada kegiatan pembelajaran. Nah, kata lain dari bahan ajar yaitu modul. Nah, sebagai salah satu bahan ajar cetak, modul merupakan suatu paket belajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pembelajaran. Dengan modul, siswa dapat mencapai dan menyelesaikan bahan belajarnya dengan belajar secara individu. Peserta belajar tidak dapat melanjutkan ke suatu unit pembelajaran berikut sebelum menyelesaikan secara tuntas materi pembelajarannya. Dengan modul, siswa dapat mengontrol kemampuan dan identitas belajarnya. Nah, modul dapat dipelajari di mana saja. Lama penggunaan sebuah modul tidak tertentu, meskipun di dalam kemasan modul juga disebutkan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tertentu. Akan tetapi, keleluasaan siswa mengolah waktu tersebut sangat fleksibel, dapat beberapa menit dan dapat pula beberapa jam, dan dapat dilakukan secara tersendiri atau diberikan variasi dengan metode lain. Menurut Febrianto, pembelajaran dengan modul memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat self-instruction. Nah, pembelajaran modul menggunakan paket pembelajaran yang membuat satu konsep atau unit dari bahan pembelajaran. Yang kedua, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual pembelajaran melalui modul sangat sesuai untuk menanggapi perbedaan individual siswa. Dan yang ketiga, membuat rumusan tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual pembelajaran melalui modul sangat sesuai untuk menanggapi perbedaan individu siswa. Nah, yang kelima, membuat rumusan tujuan pembelajaran. Yang keenam, penggunaan berbagai macam media. Nah, yang ketujuh, partisipasi aktif dari siswa. Modul disusun sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pembelajaran yang ada dalam modul bersifat self-instruction sehingga akan terjadi keaktifan belajar yang tertinggi. Yang kedelapan, adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa. Respon yang diberikan siswa mendapatkan konfirmasi atas jawaban yang benar. Nah, yang kesembilan, adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajar dalam pembelajaran modul dilengkapi pula dengan adanya kegiatan evaluasi sehingga dan hasil evaluasi ini dapat diketahui tingkat penugasan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.